Teman-teman semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Kita akan memasuki our new series, The Glory of the Latter House. Dan kita pada hari ini, kita berbicara mengenai siapa Yesus di dalam gerejamu. Who is Jesus to you in your church? Okay? So teman-teman, biasanya mungkin kita kalau datang ke gereja ya, kita mungkin kita berharap untuk kita ini dikasih tahu gitu. Kita harus berbuat seperti apa. Kita harus dikasih instruction bagaimana supaya bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan, oke? Terus bagaimana kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Kita membangun diri kita sendiri. Kita harus mengembangkan, membuat diri kita menjadi lebih baik. Apakah demikian? Bagaimana kita bisa mencapai potensi diri kita yang maksimal? Dan kita, is that how? Bagaimana, apakah itu yang ingin, apakah itu tujuan dalam gereja? Yes, it's good and all. You know the how to. Apakah di dalam Tuhan ada how to-nya? Kan kita kan bilang ya, grace is very good. Grace ini very important, kasih karunia ini sangat penting. Tapi harus praktikal dong. Harus praktikal, harus membumi, katanya gitu, ya kan? Dan kita ini harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk bisa kita ini menjadi lebih baik. Oke? Apa yang sebenarnya kita ke gereja ini tujuannya apa? Apakah kita ini belajar untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru? You know that you're not actually going to church to get the how to. Oke? Kita ini ke gereja apa sih sebenarnya? So that we can see and experience Christ and His glory and His beauty. Supaya kita ini bisa melihat, kita ini bisa mengalami. Percuma kalau kita mempelajari sesuatu, tapi kita nggak mengalami. Kita hanya dapat di our knowledge. Kita dapat di dalam pengetahuan kita. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana saudara bisa mengalami perubahan di dalam rumah Tuhan. Amin. Because the glory changes everything. Perubahan itu dimulai dari Dia, bukan dari kita. Sometimes ya, kita harus responsibility-nya itu dimulai dari kita gitu. You know, responsibility from the word responsibility. Kemampuan untuk merespon. Jadi yang memulai harus ada yang actively. There is an agent of change, harus ada agen perubahan yang bisa mengubah kita. Dan kita tidak sanggup mengubah diri kita sendiri. We need the Lord, we need His glory. We are transformed by beholding His glory. Amin. Nah, saudara, Anda juga dipanggil untuk bisa mengalami dan melihat siapa diri Anda di dalam Kristus. Itu yang kita bicarakan di dalam gereja Tuhan. It's not just the how to. It's not just so-called practical knowledge. Oke? Nah, saudara, Anda ini bukan juga belajar sesosok figur yang terkenal. Bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang berhasil gitu ya. You know, kita mungkin ya, kita melihat ada orang gitu ya, mungkin dipanggil ke depan, kita mengalami ada kesaksian dan kita harus belajar nih, apa yang dia lakukan nih, supaya dia bisa mengalami perubahan ini. You know, that is not how, bagaimana kita ada dalam gereja ini. Sebab apa? Tidak semua orang kondisinya sama. Setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda, amin. Setiap orang mempunyai masalah yang berbeda-beda. Untuk seseorang, Tuhan Yesus makanya tidak mempunyai satu metode yang sama di dalam menyembuhkan orang. Dia memakai hal yang berbeda-beda untuk memenuhi setiap kebutuhan supaya orang tidak memakai formula. Orang tidak memakai the how to-nya. Orang tidak fokus kepada langkah-langkahnya, to the steps. Tetapi orang fokus kepada siapa yang bisa membawa perubahan itu. Kepada siapa dia itu bisa mendapatkan kesembuhan itu. Sumbernya itu sangat penting. Oke? Amin? Saudara, it's good to know bahwa ada kesaksian seseorang CEO atau seorang sukses. Kita bisa learn something ya dari orang yang mengalami kesuksesan. Tuhan juga bekerja lewat pola. It's not wrong to see Jesus as our example. Itu nggak masalah. Yesus sebagai contoh kita itu nggak masalah. Apalagi Yesus adalah
Orang yang paling oke untuk saudara jadikan sebagai contoh. Tetapi yang lebih penting lagi daripada itu, are you feeding from Him? Apakah saudara mengalami, apakah saudara bisa fokus dan mengalami Dia atau tidak? Do you feed from Jesus? Apa engkau sedang makan dari Yesus? Dan engkau melihat dan mengalami karya Yesus yang sempurna? That's a different thing. Amin. Nah, saudara, ini kita ngomong, iya tapi pastor, ini kan namanya tugas kan. Sebagai gereja ini ada tugasnya namanya The Great Commission. Tugas penginjilan. Ini adalah namanya apa? The Great Commission itu adalah mandat agung daripada Tuhan sendiri. Ini kan seharusnya menjadi pelayanan daripada gereja Tuhan. Ya, betul. Tetapi sebenarnya apa itu misi? What is the mission? Apa itu sebenarnya pengajaran mengenai penginjilan itu dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya di dalam kasih karunia ini. So let's see. Mari kita bersama-sama kita lihat dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita sama-sama kita buka ayat ini ya. By the way, this is just the introduction to what I want to talk about. Karena hari ini sebenarnya ya, saya bukannya mau mengajarkan sesuatu, tetapi saya sebenarnya sedang memperlihatkan, yang saya mau perlihatkan hari ini, is the heart of Jesus. Hatinya Tuhan Yesus itu sampai seberapanya. Apa yang sebenarnya yang paling intim. You know, the most intimate thing about Jesus is His heart. Hatinya itu. What is His desire? Siapa dari sini yang gak kepingin menyenangkan Tuhan? Semuanya kepingin menyenangkan Tuhan. Siapa dari sini yang gak kepingin lebih dekat lagi dan lebih intim lagi sama Tuhan Yesus? Kalau saudara bilang, well, gitu ya, what is the benefit for me kalau intim dengan Tuhan Yesus? Nah, kalau saya bilang, siapa yang di sini yang mau lebih dekat dengan orang yang paling kaya satu dunia? Oh, mau semuanya. Iya, karena kalau deket-deket pasti kecipratan. Kekayaannya, kesuksesannya, paling nggak belajarlah sesuatu lah bagaimana dia bisa menjadi sukses satu dunia gitu ya. You know, yang tiap jam gitu dia making how many million dollars gitu ya, you know, every hours gitu. Semua pingin gitu, pingin dekat kan sama dia, pingin dekat kalau bisa sedekat-dekatnya. Nah, Jesus, dia ini orangnya, hatinya itu justru pingin dia tunjukkan kepada kita semua. Dia itu pingin dekat. Lebih daripada kalian pingin dekat sama dia, dia jauh lebih pingin dekat dengan kalian. Dialah jauh lebih kepingin untuk kalian mengalami dia. Amin. Nah, Matius 28, 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat ini aja, ini udah sangat membuat kita ini merasakan bahwa Tuhan Yesus ini mendekati mereka loh. Dia sendiri yang ingin memberikan hal yang paling intim dan ini terjadi sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga. Oke? So this must be very important message. Makanya dia harus mendekati mereka. Bukan kita yang mendekati Yesus. Yesus yang mendekati mereka. Dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kata all authority itu dari kata exousia. Exousia itu segala macam otoritas lah. Apapun itu yang saudara bisa pikirkan, segala kuasa apapun. Kuasa untuk menjadi kaya, kuasa untuk disembuhkan, kuasa untuk dipulihkan, kuasa untuk mengalami segala hal yang saudara perlukan di dunia ini maupun di surga nanti. Sudah ada di tangannya Tuhan Yesus. The time dia resurrected from the dead, kuasa yang paling terakhir, yaitu kuasa untuk mengalahkan maut pun sudah ada di tangan dia. He cancel death. Dia itu meng-cancel kematian. So whatever that you have right now, Tuhan Yesus tuh ingin dekat kepada kalian dan kasih tahu, semuanya kuasa sudah ada di tanganku. I want to give you, saya kepingin kalian mengalami kuasa itu. Bukan cuma belajar bahwa cuma saya tahu gitu. Terus bagaimana saya bisa mendapatkan kuasa itu Tuhan? Bagaimana? Loh, if you are in me, you also have that power. Kalau engkau ada di dalamku, maksudnya Tuhan Yesus, aku ini sudah kasih kuasa ini. Dia itu ngomong kepada kalian, hey, kalian yang percaya kepada aku, kalian ini loh. Karena itu confirm. Tetapi kamu akan menerima kuasa
pada saat kamu menjadi saksiku. Jadi waktu kamu ngelihat saya, kamu sendiri akan mengalami kuasaku. When you see me, you will experience my power. That's very comforting sekali gitu loh. Sangat menyebabkan kita itu jadi sangat nyaman gitu. Oke? Karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang nggak perlu ditolong. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak memerlukan pertolongan. Semuanya, mau kaya, mau miskin, mau paling sukses sekalipun, pastor yang paling kudus sekalipun dalam tanda kutip gitu ya, butuh pertolongannya. Amin. Especially me. I do need the most. By the way, saya tahun ini nih benar-benar mengalami apa yang dinamakan the expansion. Tuhan itu expand my capacity untuk bisa melayani di dalam gereja Tuhan. Tapi justru saya melihat bukan hal yang patut saya banggakan dalam tanda kutip ya. Of course, I'm blessed, I'm honored, I'm privileged to work in the kingdom of God. But more than anything, saya jauh lebih butuh pertolongannya. Saya jauh lebih butuh hadiratnya. Karena apa? Sebagai manusia biasa gak bakalan sanggup untuk bisa doing everything. Apalagi kalau istri saya tahu gitu. Saya ini gak bisa multitask. Saya ini gak bisa namanya melakukan banyak hal dalam satu waktu, dalam saat yang bersamaan. Kalau saya udah jawab WA gitu ya, itu semua orang di sekitarnya bisa saya diemin gitu. Semua orang mikir saya ini udah in my own zone gitu loh. You know? So I'm that weak. Saya nggak bisa ngobrol sambil ngetik gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa. Sambil berduaan gitu. Wah ngomong gitu. Terus dia bisa sambil ngetik. Wah gitu sambil ngetik nih. Ngebales WA. Terus kemudian TikTokan sembari ngobrol nih. TikTokan. Wah udah canggih banget. I know my kids can. I know my wife even better. Iya bikin reels gitu ya, bisa sambil ngobrol gitu. Terus bilang, aku lagi bikin reels gitu. Oke, let's continue. Jadi, kuasa ini untuk apa sih? Kuasa ini adalah dibilang, go therefore. Karena sudah ada kuasa, you can go. Everywhere you go, terus kemudian dikatakan apa? Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Stop sampai di sini. Saudara, dia bilang go therefore and make disciples. Disciples di sana bahasa Greeknya itu adalah mathetheo. Mathetheo. Seorang disciple itu adalah mathetes. Artinya itu kata bendanya. Tetapi kata kerjanya to make disciples itu mathetheo. Of all the nations. Of all the nations. Artinya dia tidak membatasi orang, ras, mau besar, mau kecil, mau hitam, kuning, hijau, pink, segala macam, warna kulit. Semuanya di cover sama dia. Kemudian baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Saudara-saudara, kalau saudara lihat N dan saudara lihat koma, itu artinya penjelasannya. Kamu pergi untuk apa? Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid. Bagaimana bisa menjadikan semua bangsa murid? Dengan baptizing them, dengan membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptis secara fisik, betul. Itu nggak masalah. Di dalam gereja kita membaptis. Orang yang percaya, tanda mereka percaya adalah mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. And itu ada polanya di dalam perjanjian baru, di dalam gereja perjanjian baru, Kisah Para Rasul. Orang-orang itu sendiri memberi diri mereka untuk dibaptis. Why? Karena baptisan itu adanya sebelum Tuhan Yesus lahir, itu sudah ada baptisan by the way. Orang itu sudah percaya akan baptisan. Tapi mereka percaya bahwa baptisan itu, mereka melalui baptisan itu mereka baru bisa berubah. Melalui proses baptisan itu, mereka diselamkan di air adalah untuk membersihkan diri mereka. Mereka tidak tahu
bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, darahnya itulah yang membersihkan mereka. There is a waterfall of forgiveness. Ada air terjun pengampunan yang sudah dicurahkan Tuhan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Sebenarnya pengampunan itu sudah dicurahkan. Tetapi yang dimaksud dengan jadikan semua bangsa muridku, dan kata baptizing them, baptizing saya nggak tulis di sini, itu dari kata to immerse, untuk menyelamkan. Jadi bagaimana mereka itu bisa menjadi murid pada saat mereka menyelam atau diselamkan di dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. So, when you are immersed, saudara-saudara yang terima Tuhan Yesus Kristus, saudara itu ada di dalam Bapa, di dalam Anak, di dalam Roh Kudus. Dan di dalam saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Amin. Nah, itu saudara-saudara artinya we are in God. We are in Christ. Kita ini ada di dalam Kristus. Kita ini diselam di dalam Kristus. Therefore, that is what discipleship is all about. Mengalami, melihat. Percuma saudara-saudara, makanya banyak orang meskipun mereka dibaptis, karena mereka nggak paham bahwa mereka ini sebenarnya itu dipanggil untuk mengalami diselamnya itu di dalam Kristus, perubahannya seakan-akan tidak terlihat. Di luarnya kayaknya nggak ada apa-apa. Bagaimana seseorang yang berdosa atau berbuat dosa disebut murid? Nggak bisa, ini kan, oh ya kamu kalau masih berbuat dosa, kamu itu masih orang Kristen. Biasa, belum jadi murid. Kamu itu orang Kristen yang level 1, level 0. Ada katanya pelayanan, ada juga level 0. Gitu. Nanti ada pelayanan level 10 gitu. Level 10 mana? Kalau udah di atas mimbar, nih level 10. Kalau ilmu silatnya masih di dalam kekristenan masih awal-awal, ecek-ecek, level 0. Gitu ya, kamu belum jadi murid. Kalau di dalam Star Wars ada master, ada padawan katanya gitu. Apa sih gitu pastor? Ya udah, oke. Nah saudara-saudara, tahu nggak dari zaman dulu orang Yahudi itu udah mengenal namanya pemuritan. Jangan dipikir pemuritan itu dimulainya dari orang Kristen. Don't think about that. Orang Yahudi dari zaman kapan? Mereka itu udah memuridkan orang. Mereka itu udah ada yang namanya rabi, ada yang namanya murid. Dari dulu memang udah terjadi demikian. Nah terus kemudian setelah Tuhan Yesus menyelamatkan mereka, mereka justru dipanggilnya bukan sebagai murid, tetapi dipanggil sebagai anak-anak yang terkasih, the beloved of the Lord. So, antara murid sama beloved tinggian mana? Beloved. Murid itu yang sebelumnya. Jadi kalau dibilang, kan banyak ya yang mengajarkan, kalau jadi murid gitu ya. By the way, I'm getting ahead of myself. Jadi murid itu lebih tinggi tingkatannya men. Kamu itu kalau cuman jadi orang Kristen, the beloved itu 0, level 0. Level 0, level basic itu, basic level banget gitu. Kalau kamu udah jadi murid, wah keren nih. Wah muridnya berarti kalau murid itu udah belajar silat dia. Belajar silat bagaimana cara hidup kudus, lebih kudus dari seorang beloved. Padahal beloved sudah kudus. See, this is a change of mindset. Banyak masih yang mengajarkan demikian, tetapi saya present the idea, nanti saya akan tunjukkan ya, saya akan tunjukkan. And saya challenge saudara-saudara, apakah saudara menemukan kata pemuritan di dalam surat Paulus? Coba saudara lihat. Saudara tidak akan menemukannya. Amin, amin. Oke, let's continue. Dan, nah ini penting, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sayangnya ini lost in translation. Sayangnya ini hilang di dalam penerjemahan kita. Jadi bahasa Inggrisnya teaching didasko. Sorry, saya mungkin mau jelasin sebelumnya lagi sedikit. Mateteo. Boleh?
ayat sebelumnya, 28 ayat 19. Kata Mateteuo itu beda dengan Mateo atau Matano. Ternyata Mateo atau Matano itu sama, itu murid juga. Tetapi bedanya apa? A simple learning kayak murid, saudara-saudara kan tahu sekolahan formal kan? Kalau sekolahan punya guru, apakah gurunya ikutan ke rumah? Kemudian dia ikut ngajarin anak-anak saudara? Enggak kan? Nah, itu artinya itu Mateo. Belajar di sekolah. Belajar sama seorang guru, itu Mateo atau Matano. Tetapi Mateteuo itu adalah seorang guru yang ada attachment, yang ada ikatan dengan muridnya. Dia hidup sama murid-muridnya. Kayak Tuhan Yesus, dia berjalan dengan murid-muridnya, dia bareng dengan murid-muridnya, dia hidup dengan murid-muridnya. Ngapain aja mereka tahu. Tuhan Yesusnya ngapain? Tuhan Yesus ngorok apa enggak? Nah, ya nggak ada yang tahu ya. Itu loh. Tuhan Yesus itu kalau tidur gitu ya namanya orang lah ya, manusia gitu ya. Habis makan gitu ya, kebanyakan kopi gitu ya, kebanyakan ini, mungkin ada beberapa bau-bau tertentu gitu yang terjadi pada saat mereka sedang tidur gitu ya. Kemudian wow gitu ya, kayaknya gitu baru tahu ternyata. Gue pikir selama ini dia oke-oke aja. Ternyata kalau tidur luar biasa. Di sini mungkin ada pernah yang mungkin sama-sama dengan seorang, mungkin ya, gitu ya, pastors gitu ya, tidur bersama. Kadang-kadang kalau retret atau KKR atau kayak gimana kan suka nginep gitu loh, nginep di hotel. Baru ketahuan tuh, hidupnya kayak gimana. Gimana cara dia waktu mandi, gimana cara dia sebelum tidur, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, Mateteuo ini itu kayak demikian. So, you basically experience bukan cuman belajar di dalam setting classroom. Tetapi di luar gereja, di luar classroom, what are they doing? Mereka itu ngalamin apa? Apa yang mereka alami setiap hari? Kalau lagi di restoran, kalau lagi ketemu sama orang, kalau lagi dealing bisnis, kalau lagi dealing sama bawahan, dealing sama atasan, ngapain mereka? Basically mereka ngalamin kehidupan real. That's Mateteuo. Bukan cuma belajar doang. Bukan berarti saya bilang, oh belajar tuh nggak boleh. Yes, you can. Amin. Tetapi lebih daripada itu, outside is what you see setiap hari. Apakah mereka mengalami yang namanya Kristus, mengalami yang namanya melihat dan mengalami Kristus atau enggak, gitu loh. Itu yang terjadinya di mana? Ya di luar. Waktu apa? Lagi banyak problem. Amin. Nah, saudara, next, didasko. Kita ngomongin didasko. Didasko itu artinya itu bukan cuman belajar mengajarkan, tetapi itu ada maksud untuk mempengaruhi pengertian orang yang diajar. Paham? Didasko adalah orang itu setelah menerima pengajaran, dia dipengaruhi pemahamannya. Saudara tahu nggak kalau pemahaman orang berbeda, kehidupannya bisa berbeda? Contoh, siapa di sini percaya bahwa makan durian itu bisa panas dalam? Nggak ada yang ngangkat tangan. You're supposed to be in church, you're supposed to be jujur. Siapa di sini yang percaya durian itu kolesterolan? Oh ya benar pastor, durian banyak kolesterol, makanya panas dalam. Durian itu percaya nggak? Durian itu zero kolesterol? Wah, muka kalian kan nggak percaya kan? Durian itu zero loh kolesterolnya, 0 kolesterolnya. Tetapi dia mengandung gula yang sangat tinggi. Mengandung alkohol, setelah dia mateng banget sampai pahit. Itu yang bikin orang itu kayaknya berasanya panas dalam. Saudara pergi ke Amerika, ditanyain panas dalam apa? Nggak ada. Heat inside. Nggak ada. Are you feeling warm inside? Oh ya, gitu. You should eat this. Nggak ada. Orang-orang ini ya, enter wind. Masuk angin ya. Nggak ada itu istilahnya, enter wind gitu. Nggak ada, di Amerika nggak ada. Yang ada itu mereka itu mengalami sakit, mereka itu ngalamin namanya perutnya itu bloated, kembung, segala macam kayak gitu loh. Makan kekenyangan kembung, ya kan? Makan kebanyakan
garam jadi berasanya bloated atau kembung gitu, kayak berasanya kayak banyak fluid gitu loh. Tapi itu kalau di sini namanya bisa panas dalam lah. Entar begitu makan kambing kenceng katanya gitu. Is that true? Saya bingung loh, kenapa? Dulu waktu saya dibesarkan, waktu saya kecil, tiap minggu saya makan jeroan. Kenapa? Di keluarga kebiasaan makan jeroan. Habis makan jeroan kambing, habis itu hari berikutnya makan duren. Saya bingung, kok nggak panas dalam? Pastor pernah ngecek nggak? Gitu, mungkin ada yang menanya sama saya, pernah ngecek nggak pastor? Ya, I did. It's all normal. Lah, jadi ini dari mana ini istilah panas dalam? Saya percaya ini dari apa yang mungkin kita dapat dari orang tua kita atau yang pernah kita dengar. Kalau makan kambing panas dalam, makan duren panas dalam. Habis makan kambing nggak boleh makan duren. Siapa bilang? Paling enak kan habis makan kambing itu makan duren. Oh well, okay, let's continue. Okay, next. Saudara belajar banyak hal yang baru nih. Enggak, sorry, the word before. Iya. Teaching them to observe. Tahu nggak? Observe, tereo, all, pas. Pas itu udah bahasa Greek-nya things, all things. To observe all things. Pertama, to observe itu artinya untuk melihat, to behold. To watch, to observe intently, attentively, keep the eyes fixed upon. Artinya mata kamu itu selalu melihat. Jadi bukan cuma belajar, saudara banyak ya, begitu belajar nih, pergi KKR lah, pergi seminar lah gitu. Keluar saudara coba ditanyain, apa yang tadi saudara pelajarin? Banyak hal, 90% pada lupa semua lah. Ya kan? Makanya begitu hidup kita dari KKR ke KKR, dari seminar ke seminar, dari retret ke retret, gitu kan? Dari KKR kesembuhan ke KKR kesembuhan. Jadi begitu KKR, wah, gitu kan? Wah, luar biasa, Tuhan baik gitu ya. Selesai KKR, gitu ya. Balik lagi ke kehidupan nyata. Kayaknya pengen balik lagi deh KKR lagi. Nyari KKR. Saudara, tereo. To fix our eyes upon. Upon what? All. Include the idea of oneness, totality or whole. The same as. Melihat semuanya. Semuanya yang apa? I have commanded entelomai. Entelomai, by the way, bukan cuma diperintahkan. Kata yang lebih tepat dari entelomai adalah accomplish atau yang sudah diselesaikan. Jadi artinya, Tuhan Yesus bilang, ajarkan mereka supaya mereka melihat, mereka memandang dengan fokus akan semua hal yang sudah saya kerjakan dan saya sempurnakan untuk kalian. Karya di atas kayu salib itu semuanya sudah selesai. Itu yang saudara perlu fix your eyes upon. Apa yang sudah selesai? Kesembuhan sudah selesai. Observe that. Focus that. Arahkan matamu ke situ dan alami perubahan itu. Menyelam di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang namanya murid. Tiap hari kita belajar mengenai grace. We are supposed to be a student of grace. Amin. Nah, saudara, kalau saudara lihat berikutnya, that I've accomplished for you and lo. Tahu nggak and lo? Lo itu bukan nama orang ya. Lo siapa gitu? Lolita gitu ya misalnya gitu ya. No, it's not lo gitu. Ini marga lo ini. And lo, siapa lo gitu. No, lo itu artinya behold. Behold, I am. Lihatlah diriku. Behold me. So, lo itu artinya, lo, I am. Behold, look what I am and what I have accomplished for you. Dengan engkau melihat, engkau memandang, engkau menjadi saksi. Engkau menjadi saksi dari perubahan yang Tuhan mau kerjakan di dalam dirimu. Di dalam apapun yang engkau kerjakan. Amin. Next. Ya kan? Jesus came, spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Next. Teaching them to observe all things. Whatsoever I've commanded you, and lo, I'm with you always, even unto the end of the world. Jadi saudara, dunia ini gak akan berakhir
Sampai semua daripada saudara bisa mengalami dia. Everything, supaya kita semua bisa mengalami dia. Saudara, memang kita ini kepingin banget cepet-cepet rapture, betul. Tapi Tuhan itu lebih daripada kepingin rapture. Dia itu kepingin kalian ngalami apa yang namanya hadiratnya Yesus itu ada di bumi ini dan making changes in your life. Transforming your life. Setiap daripada kita itu mengalami perubahan. Saya ngomong berkuar-kuar kayak begini, saya ngomong ngapain kayak begini, ini pun belum tentu 100% kita bisa nangkep semuanya. Belum tentu kita bisa mengalami. Sampai saudara di luar dan saudara mengalami yang namanya masalah, mengalami yang namanya gunung masalah, pada saat itulah Yesus itu bilang, saya mau kamu alami apa yang tadi diomongin. Itu loh, dia itu bilang, whatever that I say, I want you to experience it. Sama dengan saya pernah bilang ya, gitu ya. Saya sering cerita mengenai makanan. Saya paling suka itu ngobrolin sama Pak Arief terutama. Kalau lagi kemana kuliner gitu ya. Kita berusaha mendescribe, kita berusaha memberitahukan gitu ya. Kepada satu sama lainnya. Oh iya di sini. Makanannya itu kayak gini loh. Saya berusaha mendeskripsikan makanannya sejelas apapun. Tetapi itu tidak akan membuat orang itu bisa benar-benar merasakan makanannya itu. Yang benar adalah, habis pulang dari gereja, kemudian diajak saya sama Pak Arief pergi ke tempat sushi. Dan di sana saya makan, namanya ikan. Baru saya tahu apa yang dimaksud sama Pak Arief. Itu loh. Itu yang namanya mengalami. Yang tadi baru mendengar. Kali ini kita ngalamin, kita makan. Makan yang namanya the feast, perjamuan yang sudah disediakan oleh Yesus. Again, I'm ahead of myself, nanti saudara lihat seberapa besar perjamuan yang sudah disediakan untuk saudara. Pesta yang dibikinin untuk saudara itu seberapa gedenya. Nanti saudara akan lihat. Oke, so kita juga tahu lewat kisah para rasul, kita ini semua dipanggil menjadi apa? Saksi. Saksi atas apa? Kuasa kebangkitannya. Atas kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita orang percaya. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini dituntun. Atau kalau saya boleh pakai kata dipaksa jalan bersama dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus gak meninggalkan kalian kan? Selama kalian percaya sama Tuhan Yesus dan sekali kalian percaya dengan Tuhan Yesus, Roh Kudusnya bakalan ada di dalam terus. Saudara mau usir keluar juga gak bakalan bisa. You cannot even, oh ya Roh Kudus saya udah gak mau kamu di luar aja. Apalagi kalau saya lagi berbuat dosa. Mendingan di luar deh, jangan nontonin saya. Mana ada gitu, saya orang kepingin kayak saya ini Roh Kudus itu saya kasihan sekali. Dia itu diibaratkan seperti CCTV. Tiap hari mengamati kamu gitu, apa yang kamu lakukan, rahasia di luar, di dalam gitu, kelihatan semua. Saudara nanti kalau gitu nanti Roh Kudus punya memori kan gede, ya kan? Bergiga-giga, bertera-tera. Nanti di surga kamu dikasih lihat tuh filmnya, gitu. Ya pernah dapat mungkin pamflet atau mungkin kayak selebaran kayak begitu pernah dengar. Sampai di surga nanti kamu dikasih nonton tuh. Tahu yang nonton siapa? Oh, bukan cuma Roh Kudus, bukan cuma Tuhan, bukan cuma malaikat, tapi orang-orang semua nontonin. Apa yang kamu perbuat selama di muka bumi, dikasih lihat semuanya. Jadi di surga begitu dikasih lihat, nah ini giliran film kamu nih, jeng-jeng gitu ya. Nah kamu nanti abis itu, kalau ternyata ujung-ujungnya kamu dihitung, gitu ada hitungannya, gak balance, masuk neraka, gitu kan? Is that true? Apakah hal seperti demikian yang kita alami? Apakah Roh Kudus itu model kayak begitu? CCTV? No, it's not. Dia bukan a record of your wrongdoings. Karena apa? Tuhan bilang, aku tidak mengingat-ingat lagi kesalahanmu dan pelanggaranmu. I don't remember, I remember no more. Kalau Tuhan aja ngelupain kesalahanmu dan lupain pelanggaranmu, kenapa kamu mau ingat-ingat terus? Tuhan aja udah lupain. Amin. Roh Kudus itu bukan mengingatkan kamu akan masa lalumu yang parah. Mengingatkanmu akan kesalahan-kesalahan yang sudah engkau perbuat. Mungkin itu Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Akan mengingatkan kamu. Nah, sebenarnya apa? Kita ini dituntun berpartner dengan Roh Kudus supaya kita bisa jalan
berjalan dalam hidup yang berkemenangan. Roh Kudus wants you to win. Roh Kudus itu mau engkau untuk menang. Roh Kudus itu mau engkau untuk mengalami perubahan lebih daripada kamu ingin mengalami perubahan. Amin. Amin. Nah, saudara, jadi apa pekerjaan yang Tuhan Yesus ini telah selesaikan dan yang ingin dia ajarkan, yang ingin dia perlihatkan? Let us see the heart of God today. Terkadang Tuhan ini caranya, dia membandingkan ayat side by side. Dia ini membandingkan ayat atau pasal ini dia taruh sengaja bersamping-sampingan. Belum tentu itu kejadiannya kronologis sesuai dengan peristiwanya. Belum tentu. Yang paling kronologis adalah kitab Lukas. Karena dia seorang dokter, physician. Teliti, ya kan? Kalau nggak teliti ngaco gitu loh. Tapi di kitab Matius, di kitab Markus, di kitab Yohanes, apalagi kita ngomongin kitab Yohanes, itu kejadiannya belum tentu bersebelahan. Langsung habis kejadian ini, belum tentu. Tetapi Roh Kudus, dia arrange sedemikian rupa untuk memperlihatkan ini loh caranya kasih karunia, yang ini caranya by law, by hukum, by kekuatan manusia kayak begini, ditaruh sebelah-sebelahan, sengaja. So let's learn the heart of Jesus. Coba ya kita lihat ya. Dia mau kasih perbandingan Yohanes 3 dan Yohanes 4. Ini saya kasih contoh 2. Saya nggak tahu keburu apa enggak. Kalau nggak keburu nanti kita akan lanjutkan. Tetapi Yohanes 3 ini berbicara mengenai apa? Banyak kan kita nggak hafal. Apa ya pastor ya? Nah, Yohanes 3:16 hafal kan? Nah, rata-rata orang hafal. Karena begitu besar kasih Allah. Rata-rata hafal semua. Anak sekolah minggu, anak Vances pasti hafal ayat ini. Tetapi yang kita tahu, ini kenapa bisa keluar ayat itu? Karena di Yohanes 3 ini berbicara mengenai pertemuan Yesus dan Nikodemus. By the way, I watch this movie. Ada satu serial gitu ya nggak tahu namanya either Angel TV or something like that ya. Nah, itu ada serialnya itu namanya The Chosen. Nah, itu berbicara mengenai hal ini. Dan ini menarik sekali. Itu tapi fiksi ya. Itu adalah rekaan manusia. Tetapi ini berbicara heart to heart mengenai bagaimana seorang manusia itu memperlakukan Yesus seperti apa. Menurut dia, Yesus itu seperti apa. Menurut Nikodemus, dia adalah kepala rumah ibadat dan dia juga adalah ahli Farisi yang harusnya dia itu tahu, ahli Taurat dan Farisi, dia itu ngerti mengenai hukum. Dia itu seorang pengajar, dia itu seorang rabi, yet dia nggak kenal Tuhan Yesus sama sekali. Why? Karena apa? Kita bicara ya, Yohanes 3 berbicara dan Yohanes 4. Saudara tahu berbicara mengenai apa? Antara Yesus dan perempuan Samaria, orang yang berdosa. Satu orang yang paling kudus, dalam tanda kutip, dalam seorang Yahudi. Satu orang yang paling berdosa, perempuan Samaria. Oke, punya 6 pria dalam kehidupannya. Ya kan? Pastor, jauh banget ini, perbedaannya jauh banget. This is not talking about Nicodemus dan juga not talking about si perempuan Samaria ini. By the way, perempuan Samaria ini, puji Tuhan, Tuhan Yesus nggak even reveal the name. Why? Tuhan Yesus mau protek. Karena apa? Agama itu biasanya menekan manusia. Menekan terutama kaum wanita. Kaum wanita banyak dirugikan oleh karena masalah agama. Banyak ketidakkesetaraan sama sekali. Tetapi Yesus mau bawa sehingga menjadi seorang yang setara. Yesus itu bawa sebenarnya more equal to the gender. Amin. Nah, tapi saudara-saudara, kita ini bukan kejadian yang berurutan. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus itu, Tuhan itu memperlakukan seseorang yang mendatangi dia sebagai seorang guru dibanding seseorang yang mendatangi dia sebagai seorang juru selamat. As a teacher or as a savior. Jadi apa yang saudara lihat di gereja ini? Apakah Yesus kayak orang ngajar, guru? Atau Yesus sebagai penyelamat dirimu? Oke, kita baca. Yohanes 3 ayat 1-2. Dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Wow, bukan cuma seorang agama Yahudi, pemimpin agama Yahudi. He is a leader of leaders. Oke? Nah, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi,
kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Pertama, the fact that ia datang pada waktu malam. Coba saudara compare pertemuan Nikodemus itu, dia itu pada waktu malam. Karena apa? Tidak ingin kelihatan bersama dengan Yesus. Tapi kalau kamu baca di Yohanes 4, perempuan Samaria, coba kita lihat. Dikatakan 4 ayat 4 sampai 6, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Penting nggak ini waktunya? Penting. Bagi Roh Kudus itu nggak naruh-naruh untuk menemuin halaman Alkitab. Enggak. Penting sekali dikatakan hari ini pukul 12. Artinya apa? Siang. Siang bolong. Jadi dia datang siang hari sengaja untuk menemui orang yang berdosa. Orang yang berasa benar berusaha nemuin Tuhan Yesus malam hari supaya nggak kelihatan dosanya. Yang satu kepinginnya itu ngumpet-ngumpet. Ya Tuhan Yesus mau bicara terus terang sama orang ini siang-siang. Yesus malah nyaman ketemu dengan orang berdosa waktu siang hari, bukan malam hari. Saya mau tanya sama orang yang berdosa itu. Tuhan Yesus jawabannya, hai perempuan Samaria, kamu harus lahir kembali, harus lahir baru. Ada? Gak ada loh. Gak ada sama sekali mengenai lahir baru. Wow. Kenapa kok jawabannya beda? Karena yang dimaksud di sini, bukannya kita nggak perlu mengalami yang namanya keselamatan atau lahir baru.